Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami JKP Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan saya, Teti Haryati dari UPT SD Negeri Wangi 1, Kecamatan Jatirogo. Dengan saya Dewi Yulianti dari UPT SD Negeri Sidomukti 2 Kecamatan Kenduruan. Dan saya Yeni Lestari Herdianti dari UPT SD Negeri Tawaran 1 Kecamatan Kenduruan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Teti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Teti. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan ya Bu Yeni ya. Amin. Oh ya Bu Yeni, katanya Bu Yeni hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Dewi ya. Ya betul. Nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Dewi atas permasalahan Bu Dewi, yaitu permasalahan di kelasnya tentang pembelajaran kondusif dan menyenangkan. Oke, saya setuju. Jadi masalahnya Bu Dewi tadi penguasaan kelas yang Menyenangkan. yang kurang kondusif Kurang dan kondusif, kurang menyenangkan. Oke. Selanjutnya persiapan apa yang sudah Bu Yeni lakukan? Yang jelas untuk persiapan awal tadi saya sudah mengondisikan berkomunikasi dengan Bu Dewi tentang nanti terkait kesepakatan waktu yang akan kita lakukan pada waktu coaching. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan untuk pertanyaan dalam rangka menggali permasalahannya Bu Dewi. Jadi terkait dengan persiapan yang sudah Bu Yeni lakukan tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan ya Bu? Sejauh yang saya tahu Bu, untuk kompetensi coaching yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Selanjutnya kehadiran penuh. Sebisa mungkin kita harus berada dalam kehadiran penuh, menghindari segala aktivitas yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi serta membuat pertanyaan yang penuh. Oke Bu Yeni. Jadi dari percakapan kita ini, kira-kira kompetensi coaching yang akan Bu Yeni fokuskan itu yang mana ya? Saya akan berfokus jadi orang-orang bahasa sebenarnya itu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa. Tapi kelihatannya kalau lemes dulu, masalah kok tidak seperti biasanya. Iya Bu, begini saya mengalami permasalahan di kelas, terutama tentang penguasaan kelas saya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas ini. Berarti mempunyai permasalahan di kelas terkait ingin meningkatkan apa tadi kompetensinya. Wah, itu hal yang bagus sekali Bu. Coba ceritakan kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut. Ya, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh iya, berarti ingin dalam pembelajaran dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas kondusif ya. Betul sekali. Baik Bu, nah sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba Bu berbagai metode pembelajarannya, terus tetapi belum ada yang benar-benar efektif dalam pembelajaran tersebut. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa Bu yang suka berbicara sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran saya. Kemudian apa yang Bu Dewi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi yang bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif atau mengendalikan siswa saya biar ketika pembelajaran siswa saya itu bagaimana biar tidak ngomong sendiri dan memperhatikan saya di depan ketika saya menerangkan pembelajaran tersebut. Oke, Bu Dewi, dengan permasalahan pelajaran tersebut, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran. Baik. Pertama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Bu Dewi. Misalnya mereka tidak memahami materi pelajaran, kemudian apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau masalah lainnya Bu Dewi. Menurut Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan penyebab untuk siswa di kelas? Kalau saya bilang itu siswa saya kurang memahami materi apa yang saya jelaskan. Jadi
terus guyonan sendiri bersama temannya, karena materi yang dia tangkap itu nggak sesuai yang diharapkan seperti itu. Dan demikian kira-kira menurut Anda nanti apa yang sebaiknya guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran ini? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik kepada siswa. Mungkin saya menggunakan metode lain yang menyenangkan bagi siswa, sehingga nanti siswa saya itu ketika saya menerangkan jadi ngerti, fokus dalam pembelajaran tersebut. Selain itu ada lagi mungkin Bu Dewi? Mungkin saya juga memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak berbicara tadi, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam ketika ditanya. Mungkin ketika saya memberikan pertanyaan tentang materi yang telah saya sampaikan tidak terjawab dengan baik, maka akan saya tanya mengapa demikian. Ya Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi sekarang? Apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Iya Bu, sudah memiliki gambaran ke depannya itu bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Baiklah, sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan strategi yang sudah Ibu sampaikan? Ya Bu, mungkin langkah pertama adalah menyusun materi yang dapat menarik siswa dalam fokus nanti belajar, dan selanjutnya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi, bagaimana cara menguasai kelas dengan baik, terus bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan juga, sehingga anak-anak nanti ketika masuk dalam kelas saat kita pembelajaran menjadi lebih fokus lagi. Sebab kalau nantinya saya saat mengajar kok siswa saya kurang fokus, nanti mereka sendiri juga akan bosan di kelas, sehingga nanti jadi suasana yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa. Padahal kita mengajarkan sesuai dengan diajar di Dewantara ya, zaman mengikuti zaman sekarang sebagai kodrat alam dan kodrat zaman, dan menarik, menyenangkan bagi siswa sesuai minat bakatnya, serta nantinya akan memberikan merdeka belajar juga, sehingga siswa nantinya akan menjadi siswa yang berkarakter seperti itu. Jadi kemudian kira-kira kegiatan ini Bu Dewi berkolaborasi bersama dengan atau enggak? Kalau iya kan? Nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat serta ibu kepala sekolah, bagaimana nantinya ke depannya langkah saya itu sudah betul atau belum seperti itu. Nah, setelah itu kira-kira kapan kegiatan ini akan dimulai? Secepatnya Bu akan saya eksekusi dan saya membuat aksinya gitu. Karena kalau larut-larut nantinya siswa juga kasihan, nanti kalau dia kendala di materi juga nanti di kelas tingginya dia akan lebih kesulitan lagi. Jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Dewi. Nah, rencana sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Ya, insya Allah saya akan komitmen menjalankannya, mengingat dengan apa yang Ibu ini alhamdulillah ya, coaching dari ini sudah selesai dilaksanakan. Gimana perasaan ini? Ya Bu, alhamdulillah coaching berjalan lancar. Bu Dewi tadi sudah memberikan semua permasalahan di kelas terkait menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi menurut Ibu tadi yang sudah disampaikan di depan, apakah untuk indikator keberhasilan sudah tercapai? Jadi setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bu Dewi dengan memberi informasi atas permasalahannya, akhirnya beliau kembali mengingat bagaimana proses pembelajaran yang selama ini dilakukan. Kemudian dari situ beliau akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bagaimana cara menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Itu dari jalannya coaching yang sudah dilakukan dengan tadi saya sudah mencatat sedikit
menerangkan dalam model kita ya, yang pertama kan tujuan. Itu menurut saya tujuannya sudah tersampaikan dengan baik oleh coach ya, yaitu oleh Bu Dewi ya, sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahannya, yaitu menciptakan kelas yang kondusif ya dan menyenangkan. Lalu untuk alur kita yang kedua, identifikasi. Tadi jenengan sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Dewi menyadari bahwa ternyata dibutuhkan strategi dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa. Lalu selanjutnya untuk rencana aksi, tadi jenengan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya, yang membuat Bu Dewi tadi merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawab ya. Tadi Bu Dewi sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Bu Dewi, dan ternyata itu membuat Bu Dewi menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia. Lalu untuk catatan lain begini Bu ya, tadi obrolan coaching itu saya lihat berjalan dengan santai, tapi tetap fokus pada permasalahan. Lalu yang seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu juga sudah dipenuh Bu ya dalam coaching tadi, aktif mendengarkan, lalu menggali segala informasi atas permasalahan hingga akhirnya Bu Dewi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya katakan. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya karena sudah mau memantau coaching hari ini. Sehat selalu Bu kita semuanya. Sama-sama Bu Yeni, tetap semangat ya Bu Yeni ya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan saya, Nisa Arifah Nur Andika, UPT SD Negeri Sokogunung 1, Kecamatan Kenduruan. Dan saya Teti Haryati dari UPT SD Negeri Wangi 1, Kecamatan Jatirogo. Dan saya Yeni Lestari Herdianti dari UPT SD Negeri Tawan 1, Kecamatan Kenduruan. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, Kucing untuk Supervisi Akademik, yang terdiri dari supervisor, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Teti? Alhamdulillah luar biasa, saya sehat Bu Nisa. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar hari ini Bu Teti ada agenda untuk melakukan coaching dengan Bu Yeni ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Nisa. Jadi hari ini saya sudah ada rencana untuk melakukan coaching dengan Bu Yeni terkait permasalahan murid Bu Yeni, yaitu bullying verbal. Ya. Selanjutnya untuk persiapan dari coaching yang akan dilakukan apa Bu? Untuk persiapan awal tadi terkait waktu Bu ya. Jadi saya sudah konfirmasi dengan Bu Yeni dan sudah sepakat kita akan melakukan coaching hari ini. Selain itu saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan Bu untuk Bu Yeni untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Yeni. Betul sekali Bu Teti. Untuk coaching yang akan dilakukan, ini kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jadi sejauh yang saya pahami Bu Nisa ya, jadi kompetensi coaching yang saya pahami itu ada 3. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, lalu kemudian kehadiran penuh. Jadi sebisa mungkin saya akan menghindari segala aktivitas yang mungkin bisa mengganggu jalannya coaching hari ini. Lalu selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya. Begitu Bu Nisa. Baik Bu Teti. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan Bu ya, kira-kira fokus Ibu ini pada kompetensi apa Bu? Sebenarnya saya ingin fokus pada ketiganya Bu Nisa. Tapi jika untuk fokusnya mungkin saya akan fokus pada kehadiran penuh, karena menurut saya Bu ya, kalau kita sudah hadir penuh sudah pasti kita akan mendengarkan dengan aktif juga Bu, dan pada akhirnya kita juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali Bu Teti. Jadi untuk harapannya, kemudian dari adanya coaching hari ini, harapan Ibu apa ini? Harapan saya jalannya coaching nanti lancar Bu ya. Lalu saya juga berharap akan dapat menggali permasalahan dan membantu Bu Yeni dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Semoga nantinya coaching yang akan dilakukan dengan Bu Yeni dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Di sini saya minta izin untuk tetap berada di sini untuk memantau dan melihat bagaimana coaching yang akan dilakukan dengan Bu Yeni. Apakah di sini Bu? Ya, baik Bu Nisa, boleh Bu, silakan Bu ya. Iya, terima kasih Bu Teti. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Yeni. Boleh
Iya siap Bu Yeni, ada yang bisa saya bantu Bu Yeni. Apa yang akan diceritakan oleh Bu Yeni dengan senang hati saya akan mendengarkan. Oke, jadi begini, sebenarnya saya ini agak sedikit galau. Ada permasalahan di kelas saya, jadi bolehlah ngobrol sebentar? Bisa Bu? Ada waktu? Dan Bu Yeni siap Pak, saya akan mendengarkan Bu Yeni. Begini Pak, saya itu sebenarnya ada permasalahan di kelas saya, di mana anak-anak murid saya yang cowok itu sering melakukan tindakan bullying verbal, itu sering berkata kasar pada temannya gitu. Gitu ya. Jadi menurut Bu Yeni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Gitu. Kalau ngomong masalah bullying ya, dengan kata-kata kasar seperti yang sudah Bu Yeni sampaikan tadi, kira-kira kata-kata kasar anak-anak tersebut seperti apa yang Bu Yeni ya? Bisa diceritakan? Iya, sebenarnya saya awalnya sempat sebel dengan anak-anak. Ketika saya mengajar itu ada anak jalan, dia itu melontarkan kata kasar dengan tanpa beban, tanpa dosa. Kemudian dengan seenaknya, bahkan dia itu mengejek nama orang tua loh. Oh jadi gitu ya, ternyata selain kata-kata kasar, anak-anak itu juga mengejek dengan nama orang tuanya gitu ya. Kalau bicara tentang level Bu, kira-kira anak itu di level berapa ya Bu? Jenengan ingin misalnya merongrong anak tersebut seperti apa ya Bu? Ya, menurut saya ini baru di level 6 tadi. Kemudian saya ingin anak ini mempunyai sopan santun, kemudian akhlak yang baik. Saya disebut dengan kemerosotan moral anak sekarang. Saya sependapat Bu Yeni. Lalu menurut pendapat Bu Yeni, hal apa saja yang membuat murid-murid tersebut melakukan tindakan bullying seperti itu? Bu Yeni? Mungkin ada beberapa faktor jadi yang dapat mempengaruhi melakukan hal negatif tersebut, yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Dari pengalaman jenengan Bu Yeni, anak-anak itu kira-kira lebih suka atau lebih mengenal mana ya dengan perlakuan atau tindakan yang seperti apa? Menurut saya, jadi anak itu senang mungkin diperlakukan dengan halus, mungkin kita sering-sering intens ngobrol, berkomunikasi, kemudian tidak hanya diberi perhatian Bu, tidak hanya di sekolah, di rumah pun harus diberi perhatian. Jadi menurut Bu Yeni, anak-anak itu butuh diperhatikan dengan intens gitu ya. Betul. Lalu butuh lebih sabar lagi, sering komunikasi, Iya. lalu dengan memberi perhatian yang lebih lagi di sekolah maupun di rumah gitu ya Bu Yeni. Betul. Lalu bagaimana cara jenengan ya Bu untuk bisa komunikasi dengan anak-anak untuk menangani masalah tersebut? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu sering mengobrol, berkomunikasi dengan anak-anak tersebut. Kemudian saya sering mengedukasi itu tentang lingkungan. Jadi anak-anak sering saya edukasi, karena lingkungan ini ada dua, lingkungan positif dan negatif. Anak-anak harus bisa memilih, tidak hanya ikut lingkungan yang negatif. Kemudian saya juga melibatkan, yang paling terpenting itu melibatkan orang tua di dalam ini. Ya, betul sekali Bu Yeni. Saya sependapat Bu Yeni. Dengan memilih lingkungan yang positif dan memberikan perhatian yang lebih itu bisa memberikan solusi atas permasalahannya Bu Yeni. Nah, sekarang rencananya Bu Yeni untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Ya, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan pendekatan kepada anak tersebut. Saya tanyakan anak-anak, ketika kalian sudah pulang sekolah, kegiatan apa yang kalian lakukan? Dan anak-anak menjawab, Bu, saya itu sering kalau balik jamnya itu campur di warung, di situ di mana berkumpul dengan pemuda dewasa, kemudian ada wifi dan kata-kata kasar itu kayak seperti makanan itu buat saya. Jadi anak-anak itu kayak ini salah tidak tahu kayak ini anak-anak pergaulannya seperti itu. Kemudian saya juga bertanya, anak-anak di rumah tinggal sama siapa? Kebanyakan anak-anak menjawab dengan nenek Bu. Jadi orang tuanya itu banyak yang bekerja di luar kota. Jadi anak-anak menurut saya ini ya Bu, mungkin ini ya Bu yang membuat kurang perhatian juga, memilih lingkungan yang kurang baik juga mungkin ya Bu ini ya. Ya betul sekali Bu Yeni. Saya berpikirnya juga seperti itu. Bagus sekali perencanaannya Bu Yeni. Saya doakan mudah-mudahan rencananya berhasil ya Bu Yeni ya. Siap jadi Selanjutnya kapan ya Bu rencana ini akan dilaksanakan? ya sesegera mungkin Bu, karena saya tidak ingin anak didik saya ini mempunyai akhlak yang tidak baik terus. Dan ini harus saya tindak secara tegas dan sesegera mungkin. Luar biasa Bu Yeni. Saya sangat mendukung ya Bu Yeni. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya, atas meluangkan waktunya Bu Teti yang sudah sibuk
masih bisa meluangkan waktunya kepada saya. Kemudian seminggu lagi Bu, mungkin saya akan ngobrol dengan panjenengan. Mungkin saya akan menceritakan perubahan yang terjadi pada murid saya. Siap Bu Dewi. Jadi seminggu lagi saya tunggu ya atas perkembangan kasusnya. Siap Bu Tati. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Bu Yeni. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bu Tati ya. Untuk coaching yang dilakukan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya lega Bu saya karena percakapan hari ini dengan Bu Yeni sudah berjalan dengan lancar dan Bu Yeni itu sudah menceritakan semua masalahnya di kelas terkait bullying verbal tadi. Lalu alhamdulillahnya juga Bu Yeni juga sudah ada solusi atas permasalahan tersebut. Baik, untuk indikator keberhasilannya bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai Bu? Seperti yang sudah disampaikan Bu tadi di awal tadi ya Bu ya? Ya, menurut saya sudah Bu ya. Jadi setelah tadi saya melakukan coaching, akhirnya Bu Yeni itu bisa mengingat-ingat kembali Bu bagaimana proses perjalanan pembelajaran Bu Yeni selama ini. Kemudian Bu Yeni juga akhirnya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih Bu Tati. Dari tadi saya sudah membersamai dengan untuk melakukan coaching dan saya sedikit mencatat Bu dari apa yang sudah Ibu lakukan coaching itu dengan Bu Yeni. Izinkan saya untuk menyampaikannya Bu ya. Iya, silakan Bu. Ya. Untuk yang pertama, langkah dalam model Theta sudah diterapkan Bu ya. Yang pertama yaitu tujuan. Di sini menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Coach Puji itu sangat jelas sekali, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang bullying verbal tadi. Ya. Untuk yang kedua identifikasi. Di sini Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana dapat membuat Puji menyadari bahwasanya lingkungan sekitar dan juga perhatian orang tua ini sangat penting peranannya Bu. Untuk yang ketiga rencana aksi. Dalam rencana aksi ini saya mencatat bahwasanya Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya yang dapat membuat Puji ini bisa merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk yang keempat yaitu tanggung jawab. Dari tanggung jawab ini saya mencatat Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Puji dan juga ternyata membuat Puji ini menjadi yakin akan solusi yang bisa diambil dari permasalahan yang sudah diceritakan tadi ya. Selanjutnya dari catatan lain, di sini saya juga melihat bahwasanya obrolan coaching yang terjadi tadi ini sangat santai, namun tetap fokus pada permasalahan. Jadi tidak terganggu oleh situasi yang bisa merusak jalannya coaching ini tadi ya. Selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, Ibu juga sudah hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, dalam percakapan tadi mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Puji. Dalam hal ini Pujinya adalah Bu Yeni ya. Ya, jadi Ibu sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Yeni, menggali segala sesuatu permasalahan yang ada, kemudian hingga akhirnya Bu Yeni dapat menyelesaikan, menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya catat Bu ya. Selanjutnya terima kasih untuk waktunya, tetap semangat dalam menjalani tugas, tetap semangat dalam membantu sesama. Terima kasih Bu Nisa. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Nisa sudah berkenan meluangkan waktunya ya untuk memantau jalannya coaching pada hari ini. Terima kasih Bu Nisa. Ya, sama-sama Bu Tati, tetap semangat ya. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan saya Dewi Yulianti dari UPT SD Negeri Sidomukti 2 Kecamatan Kenduruan. Dan saya Teti Haryati dari UPT SD Negeri Wangi 1 Kecamatan Jatirogo. Dan saya Nisa Arifandra Andika dari UPT SD Negeri Sopong Gunung 1 Kecamatan Kenduruan. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Dewi. Alhamdulillah kabar hari ini
Nisa ini akan melakukan coaching. Iya, benar sekali Bu Dewi. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Teti terkait permasalahan pembelajaran yang dialami oleh Bu Teti di kelas yang beliau ampu. Selanjutnya persiapan Ibu apa untuk melakukan coaching dengan Bu Teti ya? Iya. Yang jelas untuk persiapan awal kemarin saya sudah menyepakati tentang waktu. Jadi terkait kesepakatan waktu yang tepat kapan kita akan melakukan coaching. Selanjutnya selain itu juga saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya untuk menggali informasi apa yang sekiranya menjadi permasalahan dari Ibu Teti. Baik Bu, dari persiapan tadi kira-kira kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu kembangkan? Iya. Sejauh yang saya tahu ya, untuk kompetensi coaching yang nantinya akan saya kembangkan, yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua tentunya kehadiran penuh. Jadi nanti kita akan melakukan kehadiran penuh, bisa mungkin menghindari segala aktivitas yang mungkin bisa mengganggu jalannya coaching yang akan kita lakukan. Selanjutnya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya yang bisa menggali informasi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Teti. Baik Bu, selanjutnya dari kompetensi 3 tadi ya, kira-kira nanti yang akan Ibu fokuskan pada kompetensi yang mana Bu? Ya, sebenarnya untuk ketiganya tentunya sangat peranannya sangat unik semua Bu ya. Akan tetapi nanti fokusnya mungkin saya akan berada pada kehadiran penuh. Ketika kita sudah berada pada kehadiran penuh, tentunya sudah pasti kita juga akan bisa mendengarkan dengan aktif. Selain itu juga kita tentunya juga dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan. Bagus sekali Bu Nisa. Selanjutnya untuk harapannya itu apa? Untuk harapan saya dari coaching yang akan saya lakukan nantinya, tentunya coaching akan berjalan dengan lancar. Saya dapat menggali permasalahan, dapat membantu Bu Teti untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, semoga yang sudah direncanakan dan persiapan dapat terlaksana dengan baik dan lancar juga. Kalau begitu, saya mau tetap untuk di sini nggih, untuk mengobservasi jenengan sama Bu Teti jalannya coaching. Oke, Jadi silakan Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Teti. Lama ya ketemu saya. Iya, alhamdulillah kabar sehat Bu Teti. Benar sekali, sudah lama kita tidak berjumpa Bu ya. Kelihatannya Bu Teti sedang galau nih. Emang kelihatan dari wajah saya Bu kalau sedang galau ya Bu ya. Iya Bu, sangat kelihatan sekali Bu. Kira-kira apa yang dipikirkan Bu? Gini Bu Nisa, saya itu ingin curhat dengan Bu Nisa. Apakah Bu Nisa punya waktu ya? Saya boleh minta sebentar. Kebetulan hari ini saya sedang libur. Monggo kalau mau cerita, saya dengan senang hati akan mendengarkan. Gini Bu, saya mau bercerita sebentar ya Bu ya. Ya, memangnya apa yang ingin Ibu ceritakan? Ini kan pelajaran baru. Kebetulan saya itu diberi amanah oleh sekolah untuk mengajar di kelas 3. Jadi sebelumnya saya itu selalu mengajar di kelas tinggi Bu. Kalau nggak di kelas 5 ya di kelas 6. Saya kok pikir gini, kalau kelas 3 itu kok anak-anaknya kan masih kecil. Mereka itu kok udah bosan gitu. Pemikiran saya begitu. Iya, jadi di sini pemikiran dari Bu Teti ini yang saya tangkap, Bu Teti ingin mendapatkan ide baru untuk bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran yang ada di kelas rendah begitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Mungkin Bu Teti bisa menggambarkan lebih jelas ide baru seperti apa yang ingin Ibu lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini pertama kalinya saya mengajar di kelas rendah. Untuk secara usia, untuk kelas 3 sama kelas tinggi itu kan berbeda ya. Jadi mungkin untuk penanganannya juga berbeda ya. Jadi saya tuh merasa gimana ya, kurang semangat gitu mengajar di kelas 3 itu.
membayangkan kalau anak kelas 3 itu bosan mungkin ya. Karena kalau kelas 5 dan kelas 6 itu kan secara usia sudah bisa memahami. Iya. Mungkin benar Bu yang disampaikan. Akan tetapi berarti ini imajinasinya mungkin terlalu ya. Berarti membayangkan kalau anak-anak ini udah bosan dari mana ya Bu? Pengamatan saya lihat anak-anak sekarang tuh kok gimana ya, berbeda dari anak-anak yang 3 atau 4 tahun yang lalu sebelum pandemi itu ya. Anak-anak sekarang itu saya amati kok lebih pasif ya. Kalau anak-anak dulu kan aktif sekali Bu, karena pembelajaran kan secara luring. Nah, selama pandemi itu beberapa tahun yang lalu itu kita kan pembelajaran secara daring. Jadi secara tidak langsung mereka itu kan sering pegang HP ya. Jadi sedikit banyak saya lihat mereka itu kok masih ketergantungan HP gitu loh. Jadi mereka itu dalam pembelajaran itu kok terlihat pasif gitu, kurang aktif, kurang semangat. Gitu ya Bu ya. Memang benar Bu, dampak dari pandemi yang kemarin kita lalui Bu ya. Ini hari ini memang sangat berdampak Bu di pembelajaran. Jadi dari kondisi tersebut Bu ya, itu jelas berbeda dengan kondisi saat ini yang kita lalui. Mungkin lebih tepatnya pasif mereka itu yang seperti apa Bu ya? Bisa. Kemarin kan kebetulan mata pelajaran ada diskusi kelompok. Saya amati mereka bekerja kelompok, mereka sering berkeliling. Saya lihat kok mereka itu gimana ya, pasif Bu ya, tidak mau berpendapat Bu. Jadi kelihatan obat-obatan gitu. Bahkan saya juga sudah memancing mereka Bu dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya tetap sama Bu, mereka ya relatif diam gitu loh. Jadi kan ya jalannya diskusi tidak nih. Jadi kalau misalnya anak-anak itu bosan, itu melihatnya ini apakah hanya dari sisi ketika dia berkelompok ini di pasif tidak mau untuk belajar kelompok dengan serius, atau dari sisi mana itu? Saya kok merasa khawatir Bu ya. Saya khawatirnya begini Bu, jangan-jangan teknik pembelajaran atau metode mengajar saya atau bahkan dengan ajar atau media ajar yang saya gunakan itu kurang membuat mereka menarik gitu, merasa tertarik gitu. Padahal dulu waktu saya terapkan di kelas 5 atau di kelas 6 itu sangat seru. Iya ya. Kegiatan yang menurut Ibu seru mungkin ya Bu ya. Ini bisa diterapkan. Selanjutnya kegiatan yang paling seru menurut Ibu ini apa Bu? Ya, saya dulu waktu kelas 5 itu di kelas sebelumnya ya, itu saya sering menggunakan puisis paper model karena ya di desa, sekolah saya di desa Bu ya, jadi tidak semua anak mempunyai handphone. Jadi untuk solusinya saya menggunakan puisis yang model kertas. Jadi kalau model kertas itu kan semua anak bisa ikut ya Bu ya. Jadi waktu pembelajaran itu saya amati itu anak-anak ya gimana Bu, semangat sekali gitu. Mereka juga aktif dan untuk menerima pelajaran sepertinya mereka lebih mudah gitu dalam memahami materi. Wah, menarik sekali loh Bu rencana yang disampaikan oleh Bu Dati. Kira-kira untuk kelas rendah ini nanti Bu ya, kegiatan semacam itu apakah bisa dilakukan lagi atau tidak Bu? Sepertinya menarik juga Bu. Saya akan melaksanakan lagi untuk di kelas 3 ini. Iya. Rencana yang sangat baik ya. Mungkin dari kegiatan lain yang bisa diterapkan selain krisis, kalau ada kegiatan lain Bu? Ini Bu, saya dulu juga pernah menggunakan ini Wordwall. Ya, Wordwall itu kan pengaplikasiannya kan kita memakai laptop lalu pakai proyektor. Jadi anak-anak itu kok untuk anak usia SD itu kok sepertinya kok merasa heran gitu. Kok layar yang ada di papan tulis ya ketika disentuh kok berefek gitu seperti layar sentuh gitu loh Bu ya. Saya kok merasa mungkin pembelajaran untuk di kelas 3 ini bisa diterapkan apa ya? Kan sepertinya ya seru gitu. Ya, kalau itu ide yang sangat bagus juga Bu ya. Jadi mungkin selain dari pembelajaran khusus tadi, juga bisa menerapkannya dengan pembelajaran yang khusus lain seperti yang Ibu sampaikan betul tadi Bu ya. Dari percakapan yang sudah kita lalui Bu ya, kira-kira apakah Ibu sudah merasa tercerahkan Bu? Kayak Bu Dati, kira-kira target selesainya kapan Bu? Saya kira 1 minggu cukup ya Bu. Nanti setelah saya minggu, saya minta waktunya lagi untuk ngobrol ya Bu ya. Saya
yang dilakukan jelas. Alhamdulillah sudah ada solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Menurut Ibu tadi ya yang sudah disampaikan, apakah untuk indikator keberhasilannya sudah tercapai, Bu? Iya, benar sekali Bu Dewi. Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching tadi, akhirnya Dewi kembali mengingat bahwasanya pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini benar atau salah terkait timbulnya permasalahan tersebut tadi. Kemudian dia sudah mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut sendiri. Saya Bu dari coaching yang sudah dilakukan ketika ini, saya sedikit mencatat sesuatu yang dengan sampaikan tadi dan izinkan saya untuk menyampaikannya nih. Saya bawa laptop deh, karena saya mencatatnya di laptop. Untuk langkah dan model tirta yang jenengan lakukan dengan Ibu Dewi, tujuannya adalah menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya itu tujuan yang disampaikan oleh Kuci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan kurangnya antusias murid. Betul? Ya. Untuk selanjutnya, identifikasi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan bervariasi. Untuk rencana aksinya, Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang keaktifan murid-murid dalam pembelajaran. Sedangkan yang tanggung jawabnya, Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Kuci, dan ternyata membuat Kuci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Selanjutnya untuk catatan nih, mungkin suatu saat dipergunakan setelah obrolan coaching tadi berjalan dengan santai namun tetap fokus pada permasalahan. Yang kedua, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu juga sudah hadir penuh dalam percakapan dan aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Teti, menggali informasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Teti, dan akhirnya Bu Teti bisa menemukan sendiri bagaimana permasalahannya itu. Dari solusi-solusi itu bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu yang saya catat. Selanjutnya untuk waktunya ya tetap semangat dalam membantu sesama, dan mungkin dari percakapan jenengan sama Bu Teti ya, untuk hari ini coachingnya akan lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin kalau ada permasalahan memang baiknya untuk diungkapkan dan diselesaikan. Nah, mungkin Bu bisa. Terima kasih. Baik Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik, luar biasa ya Bu Dewi. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dengar-dengar Bu Dewi kok mau melaksanakan coaching, betul Bu? Betul, iya. Saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Nisa terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nisa, yaitu dia mengalami permasalahan di kelas, mungkin muridnya kurang antusias atau mungkin permasalahan-permasalahan yang lain. Baik Bu Dewi, sebelum kita melaksanakan coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat, di mana nanti saya akan melihat proses coaching panjenengan dan tentunya dengan coaching ya. Kemudian, namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa observasi penilaian yang tentunya Bu Dewi juga harus tahu. Acuan saya Bu dalam observasi penilaian ini, saya berharap Bu Dewi sudah paham tentang memiliki
prinsip coach, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya juga Bu Dewi juga harus memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tak lupa juga dalam percakapan nanti ya Bu Dewi, jangan lupa disisipkan alur tirtanya. Gimana Bu Dewi? Iya. Yang jelas untuk persiapan awal terkait waktu Bu Yenia, saya sudah konfirmasi dengan Nisa bagaimana waktunya dan bagaimana kesepakatan waktunya yang tepat dan kapan kita akan coaching. Nah, selain itu juga saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang tujuannya untuk menggali permasalahan dari Bu Nisa. Baik Bu Dewi, dari persiapan tadi, kira-kira kompetensi coaching apa ya yang mau dikembangkan Bu Dewi? Sejauh yang saya tahu ya, untuk kemampuan coaching yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif bagaimana cerita dari Bu Nisa ya. Terus selanjutnya kehadiran penuh. Sebisa mungkin kita harus dalam kehadiran penuh ya Bu ya. Menghindari segala aktivitas yang mungkin bisa mengganggu permasalahan atau konsentrasi dari Bu Nisa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Super sekali Bu Dewi. Selanjutnya 3 kompetensi tadi, kira-kira nanti Bu Dewi akan memfokuskan kompetensi yang mana? Sebenarnya untuk ketiganya itu seharusnya dijalankan semuanya Bu ya. Tidak hanya fokus dalam salah satu hal tapi kesadaran penuh. Nah, itulah yang harus dijalankan segalanya. Jadi bila mana kita sudah hadir penuh, sudah pasti kita akan mendengarkan dengan aktif ya cerita dari Bu Nisa, permasalahan dari Bu Nisa, dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu Bu Nisa menggali suatu ide atau solusi dari permasalahannya. Mantap sekali Bu Dewi. Selanjutnya untuk harapan Bu Dewi sendiri apa ini? Untuk harapan tentunya saya berharap nanti coaching ini berjalan dengan lancar dan Bu Nisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Oke. Baik sekali Bu. Semoga apa yang sudah Ibu persiapkan dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Kalau begitu saya mohon izin untuk tetap berada di sini untuk mengobservasi Bu Dewi sama Bu Nisa. Baik Bu Yeni, saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Nisa. Maaf Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh. Saya mau bercerita tentang mengatasi Iya Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, begini Bu Dewi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran. Saya pikir hanya sekitar 50% saja Bu yang antusias dalam pengumpulan tugas. Jadi menurut Bu Nisa, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, saya berharap bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami Bu, terkait antusiasme murid-murid yang ada di kelas saya. Ya, menurut Bu Nisa, hal apa yang membuat murid-murid Bu Nisa ini kurang antusias dalam pembelajarannya? Iya, kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam pembelajaran ini yang pertama, saya pikir pembelajaran saya mungkin agak monoton dan membosankan bagi murid saya. Selanjutnya, yang kedua, saya memberikan kesempatan pada murid saya untuk bisa berpendapat aktif dan berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu. Jadi permasalahan dari Bu Nisa kurangnya antusias murid Bu Nisa saat pembelajaran dan pengumpulan tugas di Bu Nisa. Kira-kira Bu Nisa ini apa yang membuat Bu Nisa ini maksudnya gini, membuat murid Bu Nisa ini kok kurang antusias dalam pembelajaran? Iya, kalau menurut saya Bu ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang seru. Selanjutnya mungkin dari situ kemudian saya harusnya dalam pembelajaran itu selalu menyelingi dengan speaking yang asik dan juga supaya murid saya ini bisa lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Wah, saya bersependapat dengan Bu Nisa.
Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Iya. Kalau menurut saya tuh pembelajaran itu tentunya harus berpusat pada murid. Dan murid itu seharusnya diminta untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kemudian dengan adanya SBK dan pembelajaran yang menarik, game-game seru itu mungkin bisa membuat pembelajaran lebih asik. Lalu mengenai tugas yang diharapkan atau yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya itu sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu bagaimana? Iya, kalau kaitannya dengan pengumpulan tugas Bu ya, kalau saya ingat kembali, mungkin saja tugas yang saya berikan ini terlalu banyak. Jadi berisi dari banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang bervariatif. Mungkin dari situ Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu ya? Iya, kalau untuk sumber belajar biasanya saya itu menggunakan buku textbook yang ada di kelas, yang ada di perpus. Dan saya ini seringkali lupa untuk menyelingi dengan sumber-sumber belajar yang lain. Apakah hanya itu? Adakah sumber belajar yang lain? Yang selain buku teks tadi? Iya, saya pikir kalau untuk sumber belajar banyak ya Bu ya. Kita bisa mendapatkannya dari video YouTube, kita juga bisa mendapatkannya dari artikel di blog. Selain itu juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sekarang ini lagi tren. Mungkin kita bisa menggunakan pembelajaran melalui Quizzes. Iya, betul sekali Bu Nisa. Saya yakin sekali Bu Nisa bisa menggunakan berbagai macam sumber untuk belajar ya. Pastinya menarik bagi murid dan nanti dalam pembelajaran di kelas jadi murid antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi sekarang apa rencana Bu Nisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Nisa? Untuk langkah awal yang mungkin bisa saya ambil, yang pertama yaitu mungkin saya akan menyusun materi-materi pembelajaran yang lebih menarik minat murid. Kemudian saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Selanjutnya untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan, jadi supaya murid-murid itu tidak jenuh, dan juga seperti yang saya ungkapkan tadi, mungkin melalui video pembelajaran, juga pembelajaran melalui quizzes, itu mungkin akan menarik minat murid. Jadi murid akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Istilahnya di sini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi murid terkesan tidak dipaksa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mereka akan dengan senang hati mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu. Bagus sekali rencananya Bu Nisa ya. Dengan pemilihan metode pembelajaran yang variatif, diharapkan nanti murid-murid akan lebih antusias dalam belajar dan berdasarkan minat dan bakat siswa juga dapat meningkatkan rasa senangnya pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya apa komitmen Bu Nisa untuk rencana ini? Ya. Untuk komitmen saya ini yang pertama untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan juga metode yang lebih variatif. Selanjutnya saya akan membuat eksplorasi materi untuk murid-murid saya agar dapat menjalankan metode belajar. Dan juga saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Mungkin bisa dengan melibatkan IT Bu ya. Dalam hal ini tadi saya jelaskan untuk pembelajaran melalui Quizzes. Jadi soal-soalnya tidak hanya disampaikan dengan rentetan tugas pertanyaan yang begitu banyak, namun dengan Quizzes nanti murid-murid akan bisa langsung mengetahui kompetensinya, hasil dari apa yang dia kerjakan. Mungkin dari situ saya juga. Baik, alhamdulillah Bu Dewi ya, kegiatan coaching sudah dilaksanakan. Kemudian perasaan Ibu apa Bu setelah melakukan kegiatan coaching ini? Alhamdulillah juga sudah berjalan lancar ya. Biasa Bu tadi Bu Nisa itu sudah menceritakan segala permasalahannya di kelas terkait kurang antusiasme murid
dalam mengikuti pembelajaran serta pengumpulan tugas yang hanya 50%. Saya ya merasa lega karena bisa mendengarkan cerita dari Bu Nisa di mana permasalahannya nanti segalanya nanti akan berjalan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian menurut Ibu tadi yang sudah disampaikan di depan, apakah indikator kebesarannya sudah tercapai, Bu Dewi? Iya Bu Yeni, sudah ya. Setelah tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Nisa dengan menggali informasi atas permasalahan yang dialami Ibu Nisa ya, akhirnya beliau mengingat bagaimana proses pembelajaran yang selama ini dilakukan, kemudian dari situ beliau akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin dengan cerita dengan rekan sekejawat ya, itu juga bisa membantu dengan baik, dengan lancar bagaimana kita menghadapi solusi atau permasalahan. Oke Bu Dewi, dari coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Nisa tadi, saya sedikit mencatat sesuatu Bu Dewi, dan izinkan saya untuk menyampaikannya ya. Silakan. Dari coaching Bu Nisa dan Bu Dewi dapat kita simpulkan bahwa langkah dalam model Tirta yang pertama adalah tujuan menyampaikan tujuan coaching. Kemudian menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dan dalam pembelajaran. Kemudian identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, yaitu coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Kemudian coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin dan keputusan dalam solusi yang diambil. Selanjutnya untuk mungkin itu ya Bu Dewi yang saya catat. Selanjutnya terima kasih untuk waktunya ya Bu. Semangat dan untuk membantu sesama. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kembali Bu Yeni telah memantau coaching kami. Sekiranya mungkin ada permasalahan yang perlu digali lagi, saya mohon bantuannya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kembali.